Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutia Mumtaz Samosir dengan NIM 2502001020882 dari kelas MJ518 Program Studi PJJ S1 Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Poltek Sitompul. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model Canvas dari Traveloka sebagai salah satu platform travel digital terkemuka. Nah, bisnis model Canvas ini pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. BMC ini merupakan alat visual untuk menggambarkan dan merencanakan model bisnis secara menyeluruh. BMC ini sangat cocok digunakan oleh pelaku usaha pemula karena menyajikan alur bisnis secara sederhana melalui visual dan ide sehingga memudahkan pemahaman mengenai konsumen, struktur biaya, dan cara kerja perusahaan. Selain itu, BMC juga membantu perusahaan dalam menjelaskan, mengevaluasi, serta memodifikasi model bisnis agar dapat beroperasi lebih efektif. Selanjutnya, BMC ini terdiri dari 9 blok bangunan atau building blocks yang saling terhubung dan menjadi pondasi utama dalam menggambarkan suatu model bisnis. Setiap komponennya bersifat dinamis karena dapat berubah mengikuti perkembangan teknologi, pemanfaatan data, serta perubahan perilaku pengguna. 9 blok bangunan tersebut meliputi yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Nah, komponen ini berfokus pada penentuan kelompok pelanggan utama yang menjadi sasaran bisnis. Identifikasi pelanggan potensial penting karena mempengaruhi strategi produk, pemasaran, dan layanan yang akan diterapkan. Kemudian selanjutnya ada value proposition atau proposisi nilai. Komponen ini menekankan keunikan produk atau jasa yang menjadi alasan utama pelanggan memilihnya. Selain itu, komponen ini juga berfokus pada penawaran solusi yang mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan pelanggan secara optimal. Selanjutnya ada channel atau saluran. Komponen ini menjelaskan bagaimana produk atau layanan suatu perusahaan dapat sampai ke pelanggan. Komponen ini mencakup berbagai saluran distribusi, baik online maupun offline, serta cara berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan, di mana komponen ini menjelaskan cara perusahaan membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan melalui strategi layanan, dukungan, dan cara menjaga loyalitas pelanggan. Kemudian ada revenue streams atau sumber pendapatan, di mana komponen ini menggambarkan bagaimana bisnis menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. Komponen ini dapat berupa penjualan langsung, langganan, komisi, atau model pendapatan lainnya. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya utama. Komponen ini menjelaskan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, di mana terdapat 4 tipe key resource mulai dari physical resource, intellectual resource, human resource, dan financial resource. Selanjutnya ada key activities atau kegiatan utama. Komponen ini menjelaskan aktivitas utama yang harus dilakukan agar bisnis berjalan sesuai rencana, termasuk produksi, pemasaran, dan juga distribusinya. Kemudian ada key partnership atau kemitraan utama. Komponen ini menjelaskan peran mitra yang membantu mendukung dan mengembangkan bisnis perusahaan, seperti supplier, distributor, dan juga pihak ketiga lainnya. Dan yang terakhir ada cost structure atau struktur biaya, di mana komponen ini mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan dan operasional bisnis sesuai dengan value proportion. Nah, jadi mengapa BMC ini penting? BMC ini penting karena dapat membantu perusahaan merancang dan menyempurnakan model bisnis secara terstruktur, serta memudahkan diskusi tim melalui visualisasi yang sederhana dan komprehensif. Dengan menerapkan BMC, perusahaan dapat dengan cepat mengidentifikasi aspek bisnis yang perlu diperbaiki atau perlu dioptimalkan. Selanjutnya ada Traveloka. Nah, jadi Traveloka ini merupakan platform perjalanan terdepan di Asia Tenggara. Traveloka merupakan platform perjalanan yang memudahkan konsumen dalam mencari, memesan, dan menikmati berbagai layanan perjalanan, mulai dari transportasi seperti penerbangan, bus, kereta, sewa mobil, hingga transfer bandara, akomodasi yang terdiri dari hotel, apartemen, resort, hingga paket kapal pesiar dan atraksi wilayah lokal. Traveloka didirikan di Indonesia pada tahun 2012, kini beroperasi di Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia,
Australia, dan Filipina. Traveloka juga menawarkan layanan pelanggan dalam bahasa lokal selama 24 jam setiap hari dengan penyediaan lebih dari 40 metode pembayaran. Aplikasi Traveloka telah diunduh lebih dari 139 juta kali dan memiliki lebih dari 49 juta pengguna aktif setiap bulannya. Untuk produk Traveloka sendiri, yang pertama terdiri dari partner maskapai, di mana ada 250 lebih penerbangan layanan penuh dan penerbangan tarif rendah. Kemudian untuk akomodasi terdapat 2,2 M lebih akomodasi mulai dari hotel, apartemen, resort, dan villa di lebih dari 100 negara. Kemudian ada bus dan shuttle yang terdiri dari 800 lebih operator baik di Indonesia maupun Vietnam. Selanjutnya ada travel activities, terdiri dari 90.000 lebih aktivitas lokal di lebih dari 100 negara. Kemudian juga ada rental mobil dan antarjemput bandara yang terdiri dari 2.000 lebih penyedia layanan di lebih dari 20 negara. Kemudian ada layanan finansial di 100 lebih institusi bank, penyedia layanan dan lainnya, serta ada 20 lebih partner asuransi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis bisnis model Kanvas Traveloka. Berikut gambaran mengenai bisnis model Kanvas Traveloka. Selanjutnya penjelasan dari setiap segmen. Yang pertama ada customer segment. Customer segmen ini terdiri dari wisatawan, di mana wisatawan memberikan kemudahan dan harga kompetitif untuk wisatawan yang mencari tiket, hotel, dan juga aktivitas liburan. Kemudian yang kedua ada keluarga. Di sini keluarga memanfaatkan Traveloka untuk merencanakan perjalanan bersama, opsi akomodasi yang cocok untuk keluarga dan juga aktivitas ramah anak. Selanjutnya ada pebisnis atau corporate travelers. Nah, efisiensi untuk pemesanan kebutuhan perjalanan bisnis menjadi opsi fleksibel, termasuk hadirnya Traveloka for Corporates. Selanjutnya ada pengguna gaya hidup, di mana pengguna yang membeli layanan perjalanan seperti tiket, hiburan, spa, restoran, dan juga aktivitas lokal lainnya. Selanjutnya ada pengguna layanan keuangan, di mana melalui Traveloka Pay Later yang dapat menghadirkan fasilitas cicilan tanpa kartu kredit. Selanjutnya ada penyedia layanan, di mana terdiri dari perjalanan hotel, maskapai, operator tour, penyedia transportasi, penyedia event atau atraksi yang ingin memperluas jangkauan pasar mereka. Selanjutnya ada value proportion atau proposisi nilai. Terdiri dari super app. Super App perjalanan ini menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi, mulai dari pemesanan tiket pesawat, hotel, transportasi, hingga aktivitas hiburan dan kebutuhan gaya hidup. Selanjutnya ada pilihan yang lengkap, di mana melalui Traveloka terdapat ribuan hotel, berbagai maskapai, mode transportasi, serta aktivitas hiburan di banyak negara. Selanjutnya, harga kompetitif, di mana Traveloka menawarkan berbagai promo, diskon, flash sale, serta bundling tiket hotel untuk memberikan harga terbaik. Selanjutnya ada transparansi harga, di mana semua biaya dan komponen harga ditampilkan secara jelas sebelum pembayaran dilakukan. Selanjutnya ada inovasi produk. Traveloka sendiri terus mengembangkan fitur baru seperti pay later, layanan asuransi perjalanan, aktivitas lokal, dan lainnya. Selanjutnya ada channels atau saluran. Untuk channel atau saluran ini yang pertama terdiri dari platform online, di mana Traveloka menghadirkan aplikasi mobile di iOS dan juga Android, serta website seperti desktop dan mobile web. Platform ini menyediakan pengalaman end-to-end yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Kemudian ada digital marketing, di mana Traveloka memanfaatkan iklan digital seperti Google Ads, YouTube Ads, dan kampanye berbayar untuk menjangkau calon pengguna baru. Selanjutnya ada media sosial, di mana Traveloka ini aktif di platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain untuk berbagi promosi, inspirasi perjalanan, konten edukatif, serta kampanye viral. Selanjutnya ada kemitraan bisnis to bisnis, di mana Traveloka juga bekerja sama dengan perusahaan, maskapai, hotel, operator transportasi, penyedia event, hingga institusi keuangan. Lalu yang terakhir ada email marketing, di mana Traveloka mengirimkan email berisi promo, rekomendasi perjalanan, pembaruan reservasi, dan penawaran personal. Kemudian yang keempat ada customer relationship. Yang pertama terdiri dari self-service, di mana Traveloka ini menyediakan sistem layanan mandiri melalui platform yang memungkinkan pengguna melakukan seluruh proses secara independen. Kemudian dukungan pelanggan, di mana untuk kasus yang membutuhkan bantuan, Traveloka juga menyediakan layanan pelanggan 24/7 melalui chat, email, dan juga telepon.
Lalu ada program loyalitas di mana Traveloka menawarkan program loyalitas berupa poin, promo personal, dan akses early bird untuk diskon tertentu. Kemudian ada personalisasi di mana Traveloka menggunakan data perilaku pengguna seperti riwayat pencarian, lokasi, preferensi untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Dan yang terakhir ada ulasan dan rating, di mana Traveloka menyediakan fitur ulasan dan rating yang dihasilkan oleh pengguna lainnya. Selanjutnya ada revenue stream yang terdiri dari yang pertama ada komisi dari pemesanan. Traveloka ini mendapatkan sumber pendapatan utama yang berasal dari mitra seperti maskapai, hotel, operator transportasi, di mana berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi yang diajukan oleh pembeli. Selanjutnya ada pendapatan aktivitas event atau atraksi, di mana pendapatan ini berasal dari margin penjualan dan komisi penjualan dari mitra penyedia aktivitas. Selanjutnya ada pendapatan layanan tambahan, di mana asuransi perjalanan, biaya peningkatan layanan, fitur fleksibilitas layanan keuangan seperti pay later. Selanjutnya ada iklan dan promosi berbayar dari mitra, di mana Traveloka juga menyediakan ruang promosi dalam aplikasinya, dan yang terakhir ada biaya transaksi. Untuk metode pembayaran tertentu, Traveloka juga memperoleh pendapatan melalui biaya transaksi yang dibebankan kepada pengguna atau dibagi dengan mitra pembayaran. Selanjutnya ada key research atau sumber daya utama. Sumber daya utama ini yang terdiri dari yang pertama ada platform teknologi. Platform teknologi ini Traveloka menghadirkan aplikasi mobile dan website yang canggih, stabil, dan mudah digunakan. Selanjutnya ada teknologi dan pengembangan, di mana Traveloka juga memiliki tim yang ahli dalam pengembangan dan pemeliharaan platform. Kemudian ada basis data pelanggan, di mana berisi kumpulan data preferensi, riwayat transaksi, dan juga pola perjalanan penggunanya. Kemudian ada jaringan mitra yang besar, di mana Traveloka juga memiliki hubungan dengan ribuan mitra mulai dari maskapai, hotel, operator transportasi, penyedia aktivitas, dan juga lembaga keuangan. Selanjutnya ada brand dan reputasi, di mana Traveloka memiliki reputasi yang tinggi terkait keandalan, keamanan transaksi, dan juga kualitas layanannya. Dan yang terakhir ada sumber daya keuangan, di mana pendanaan dan arus kas operasional memungkinkan Traveloka berinvestasi dalam teknologi, pemasaran, ekspansi pasar, serta inovasi produk. Selanjutnya yang ketujuh ada key activities atau kegiatan utama. Nah, kegiatan utama ini yang pertama terdiri dari pengembangan dan pemeliharaan platform, di mana Traveloka mengembangkan dan memperbarui aplikasi serta website untuk memastikan performa yang cepat, stabil, dan aman. Kemudian ada manajemen kemitraan, di mana Traveloka juga mengelola kerjasama dengan berbagai mitra seperti maskapai, hotel, operator transportasi, penyedia atraksi, dan juga lembaga keuangan. Selanjutnya ada layanan pelanggan, di mana Traveloka menyediakan aktivitas meliputi penyediaan bantuan pengguna melalui pusat, bantuan live chat, email, dan call center. Selanjutnya ada analisis data, di mana Traveloka memanfaatkan data transaksi perilaku pengguna dan tren pasar untuk mengambil keputusan bisnis. Dan yang terakhir ada inovasi produk, di mana Traveloka juga menciptakan produk baru seperti pay later, banding tiket, fitur fleksibilitas pemesanan, serta layanan aktivitas dan gaya hidup. Selanjutnya ada komponen ke-8 yaitu key partnership, di mana key partnership ini merupakan kemitraan utama. Terdiri dari yang pertama ada maskapai penerbangan, yang mana Traveloka itu bekerja sama dengan berbagai maskapai domestik dan internasional untuk menyediakan inventory tiket pesawat yang luas. Selanjutnya ada hotel dan akomodasi, di mana di sini Traveloka juga bermitra dengan hotel, homestay, apartemen, dan juga penginapan lokal. Kerjasama ini memungkinkan penyediaan pilihan akomodasi yang lengkap dan budget yang murah hingga yang mahal. Selanjutnya ada penyedia aktivitas event dan atraksi. Nah, aktivitas event dan transaksi ini ditunjukkan dengan Traveloka bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan hiburan, tur lokal, tiket acara, dan juga atraksi wisata. Kemudian ada mitra pembayaran dan lembaga keuangan. Kemitraan Traveloka di sini melakukan kemitraan dengan bank, e-wallet, dan perusahaan fintech untuk mendukung menyediakan berbagai metode pembayaran termasuk kartu kredit, transfer bank, e-wallet, cicilan, dan juga pay later. Lalu ada penyedia teknologi di mana Traveloka bekerja sama dengan penyedia layanan cloud, keamanan cyber, infrastruktur server, dan juga penyedia API pihak ketiga lainnya. Lalu ada pemerintah dan regulator di mana
Traveloka perlu mematuhi regulasi transportasi perhotelan, perlindungan konsumen, dan transaksi digital di setiap negara operasionalnya. Selanjutnya ada mitra promosi di mana Traveloka bekerja sama dengan media influencer dan perusahaan teknologi serta merchant lain untuk jangkauan pemasarannya. Lalu yang terakhir ada elemen terakhir atau yang kesembilan, cost structure atau struktur biaya yang terdiri dari biaya, teknologi, dan infrastruktur, di mana Traveloka mengalokasikan sebagian besar biaya untuk pengembangan aplikasi, server cloud keamanan data, lisensi software, dan juga pembaruan fitur. Kemudian ada marketing dan promosi, di mana Traveloka juga mengeluarkan biaya untuk pemasaran digital, iklan media sosial, kerjasama dengan influencer, serta pemberian diskon dan juga cashback. Selanjutnya ada operasional dan customer support, di mana biaya operasional meliputi tenaga layanan pelanggan, pusat bantuan, call center, pelatihan staff, serta pengelolaan tiket dan refund. Selanjutnya ada komisi mitra dan biaya transaksi, di mana Traveloka membayar komisi kepada mitra seperti hotel, maskapai, dan penyedia layanan wisata berdasarkan perjanjian bisnisnya. Selanjutnya ada biaya regulasi dan kepatuhan. Nah, biaya regulasi dan kepatuhan ini mencakup pemenuhan standar keamanan data, sertifikasi lisensi operasional, pajak audit, serta pemenuhan aturan industri perjalanan di berbagai negara. Dan yang terakhir ada administrasi perusahaan, di mana ini mencakup gaji, manajemen, dan juga gaji staf non-teknis, sewa kantor, perangkat operasional, legalitas bisnis, akuntansi, hingga fungsi pendukung perusahaan lainnya. Kemudian kesimpulannya di mana berdasarkan analisis bisnis model Canvas tersebut, Traveloka membangun ekosistem digital perjalanan dan gaya hidup yang terintegrasi melalui kombinasi proposisi nilai yang kuat, jaringan kemitraan luas, serta platform teknologi yang canggih. Secara keseluruhan, setiap elemen BMC Traveloka saling terhubung dan berkontribusi dalam membangun model bisnis yang efisien, scalable, serta mampu mempertahankan daya saing di industri perjalanan digital. Meskipun demikian, dalam persaingan yang ketat, Traveloka tetap perlu berinovasi dan mengidentifikasikan potensi perbaikan, terutama dalam optimalisasi struktur biaya dan memperkuat kemitraan strategis untuk menjaga relevansi dan berkelanjutan bisnisnya di masa depan. Analisis BMC secara jelas menggambarkan bagaimana Traveloka berhasil menciptakan nilai bagi pelanggan dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain kunci di industri perjalanan online. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.